Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Salsabila Fitri dan rekan saya Fikri Aziz di sini akan menjelaskan tentang materi kami, yakni keberagaman budaya dan tradisi dalam moderasi Islam. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui dulu apa itu budaya dan tradisi. Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal sehat, akal budi manusia. Hal ini bisa berupa kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Koncara Ningrat sendiri mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Adapun tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun atau dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat hingga saat ini. Suatu masyarakat itu biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah mereka pakai itu merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Hal itulah yang disebut sebagai tradisi. Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat simpulkan bahwa tradisi itu sama aja dengan adat istiadat yang berlaku, karena adat itu merupakan aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala hingga sampai sekarang. Sedangkan budaya itu sendiri merupakan hasil karya cipta manusia, baik itu berupa gagasan maupun tindakan manusia. Tradisi sendiri dibagi dalam beberapa jenis. Seperti yang pertama itu ada tradisi agama, di mana ini mencakup praktik keagamaan seperti ritual, upacara, dan dijalani oleh penganut keagamaan. Setiap agama sendiri memiliki tradisi agama khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh dari tradisi agama di Indonesia seperti halal bihalal pada saat Idul Fitri, lalu ada sekaten, ada grebek besar Demak, ada juga upacara ngaben hingga tahlilan. Tradisi agama ini juga memiliki peran penting dalam membimbing moral dan etika individu serta mengatur kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu ada tradisi budaya, di mana tradisi budaya ini mencakup ekspresi seni, bahasa, musik, tarian, dan kisah rakyat yang menjadi bagian integral dari budaya suatu masyarakat. Tradisi budaya ini mencerminkan identitas budaya mereka dan mewariskan pengetahuan tentang sejarah dan nilai-nilai kelompok tersebut. Contoh dari tradisi di Indonesia ini meliputi seperti tarian tradisional, seperti tari legong, musik tradisional seperti gamelan, lalu ada bahasa daerah yang digunakan dalam percakapan, dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu yang ketiga, ada juga tradisi sosial, di mana tradisi sosial ini mencakup aturan perilaku sosial seperti etika makan, tata tertib upacara, serta adat istiadat dalam hubungan sosial. Tradisi sosial ini yang membentuk interaksi sosial dalam masyarakat dan membantu menjaga keteraturan dalam berbagai situasi. Contoh dari tradisi sosial ini seperti etika dan makan bersama, lalu aturan tata krama dalam upacara resmi, serta adat istiadat dalam acara pernikahan. Tradisi sosial ini menjadi cara manusia menjaga keteraturan dalam hubungan sosial mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat. Dan yang keempat ini ada tradisi keluarga, di mana praktik ini dijalankan oleh keluarga dalam lingkup pribadi. Tradisi ini mencakup seperti perayaan ulang tahun, perayaan liburan keluarga, rencana perjalanan bersama, dan lain sebagainya. Tradisi keluarga ini memiliki tujuan untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga, lalu menciptakan kenangan bersama dan mengukuhkan ikatan kekeluargaan. Dalam Islam sendiri, tradisi atau budaya ini terdapat pada kata urf atau ma'ruf, di mana secara terminologi atau secara kebahasaan berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Al-urf sendiri yaitu merupakan sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan, perbuatan yang sudah berulang-ulang kali sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal sehat mereka. Secara terminologi, urf menurut Abdul Karim Zaidan berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan dan perkataan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait keberagaman budaya dan tradisi. Di sini, yang pertama, saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu tentang al-urf dalam Al-Quran. Jadi, dalam Al-Quran, sejauh penelusuran kami terhadap ayat yang menjerumus pada makna budaya dan tradisi, nah di sini dapat ditelusuri lewat kata urf dan derivatifnya yaitu ma'ruf yang diulang sebanyak 39 kali dalam 11 surah. Nah, di antara yang kami ambil dari beberapa surah yaitu dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya hendaklah ada di antara kamu
segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini penjelasan dari saya yaitu penjelasan dari suatu tokoh di Indonesia, yaitu tokoh dari Quraisy Shihab. Beliau memiliki pandangan bahwa urf dan ma'ruf pada surat Ali Imran mengacu pada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan al-khair. Jadi pada intinya, adat atau istiadat yang dilakukan oleh suatu kaum atau suatu golongan tertentu di kalangan masyarakat Indonesia itu tidak akan dipermasalahkan jika adat tersebut tidak bertentangan dengan sifat al-khair atau sifat-sifat yang baik, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam atau syariat-syariat Islam. Nah, perincian dan penjabarannya dapat beragam sesuai kondisi dan situasi masyarakat. Jadi, pada intinya, adat istiadat itu terus akan berkembang seiring berjalannya atau seiring berkembangnya zaman, sehingga adat istiadat itu akan terus berubah. Bukan berarti berubah secara seluruhnya, akan tetapi adat istiadat yang dahulu ada, akan tetapi berbeda dengan adat istiadat di zaman sekarang. Dan dengan demikian, sangat mungkin suatu masyarakat berbeda pandangan dengan masyarakat lain apabila perincian maupun penjabaran itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama. Itulah yang dinamakan urf dan ma'ruf. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus, yaitu yang pertama, penyebaran agama melalui unsur kebudayaan yang dilakukan Wali Songo. Nah, di sini pada umumnya Wali Songo menyebarkan atau mengakulturasikan Islam dengan kebudayaan Jawa sehingga Islam dapat diterima dengan baik. Karena Islam itu baik dan dapat diterima oleh orang-orang yang berakal atau yang bisa berpikir. Jika ada suatu kaum yang didatangkan oleh orang-orang yang baik, maka kaum tersebut akan menerima orang-orang baik tersebut. Nah, begitu juga dengan mengakulturasikan Islam dengan kebudayaan Jawa. Karena Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, maka mereka menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik, yaitu dengan kebudayaan Jawa. Nah, yang selanjutnya yaitu budaya tradisional digabungkan dengan zaman modern. Sebagai studi kasus, moderasi budaya maupun tradisi pada saat ini, kita bisa menilik fenomena pada festival yang dilakukan suatu masyarakat yang menggabungkan budaya tradisional dengan modern. Salah satunya yaitu yang ada di Jakarta, yaitu budaya Betawi. Nah, di sana ada budaya-budaya tradisional yang ditumpahkan atau dituangkan atau ditampilkan pada suatu festival, akan tetapi tidak kalah menarik, yaitu di mana mereka tetap menampilkan tradisi dengan zaman modern, seperti mereka itu menampilkan bakat-bakatnya seperti media-media, seperti lukisan, kesenian, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan dengan agama dan budaya. Wahyu itu tidak turun di ruang yang hampa, tetapi pada ruang yang telah ditempati oleh budaya dan adat istiadat. Al-Quran lantas merespon budaya lokal masyarakat Arab, di mana ayat-ayatnya turun. Beberapa yang lain diterima dengan direkonstruksi terlebih dahulu. Dalam konteks Indonesiaan yang menekankan pentingnya penilaian-penilaian agama dan pelestarian nilai-nilai budaya, pembentukan kedua entitas ini tentu sangat membahayakan. Nah, uraian ini mengantarkan pada sesungguhnya Islam menghargai budaya dan tradisi yang tidak bertentangan dengan ajarannya. Bahkan jika budaya dan tradisi dapat dimaknai sebagai sebuah kreasi dan inovasi yang baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, dan yang terakhir ini adalah proyek, di mana proyek dari kelompok kami ini berupa poster. Di dalam poster ini terdapat bagaimana cara kita menyikapi keberagaman. Yang pertama itu, bagaimana kita mengutamakan persaudaraan dan perdamaian di atas semua perbedaan. Hal ini juga terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu yang kedua, kita perlu menilai secara objektif tanpa melihat kelompok dan latar belakang, yang semua ini disandarkan dalam keadilan sesuai hukum syara. Lalu yang ketiga, ada juga kita perlu menjauhi kekerasan fisik dalam perbedaan dan lebih mengutamakan diskusi. Lalu yang keempat, kita perlu menegakkan toleransi, yang mana dalam Islam sendiri itu dengan cara mengakui berbagai keberagaman termasuk dalam sisi keagamaan. Dan yang terakhir adalah
larangan berpecah belah. Hal ini juga terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103. Baik, itu dia presentasi dan penjelasan tentang materi kami, yakni keberagaman budaya dan tradisi dalam moderasi agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.